Banyak orang percaya pendaratan di bulan adalah puncak kejayaan Amerika, simbol kecerdasan, keberanian, dan teknologi manusia. Tapi kalau kita bongkar lebih dalam, ceritanya nggak sesederhana itu. Bahkan bisa dibilang, sejarah yang kita hafal selama ini, setengahnya disembunyikan. Faktanya, wajah NASA yang sering muncul di televisi Amerika tahun 50-an dan 60-an itu adalah seorang mantan Nazi. Dan ini bukan teori konspirasi murahan, ini sejarah. Kadang sejarah jauh lebih aneh dan lebih gelap dari cerita resmi. Awal abad ke-20, Jerman adalah pusat ilmu pengetahuan dan teknik, tapi juga negara yang remuk oleh Perang Dunia I, krisis ekonomi, dan konflik internal. Dari kekacauan itu, lahirlah ide-ide besar dan kejahatan besar. Di tengah semua itu, ada seorang anak muda bernama Wernher von Braun. Lahir tahun 1912. Sejak kecil, dia tergila-gila pada roket dan luar angkasa. Saat remaja, dia membaca buku The Rocket into Interplanetary Space, karya Hermann Oberth. Buku yang menjelaskan bahwa manusia secara teori bisa pergi ke luar angkasa. Dan sejak saat itu, hidup von Braun cuma punya satu tujuan, roket. Umur 17 tahun, dia sudah mainan roket rakitan sendiri. Kembang api diikat ke gerobak, diluncurkan di jalan Berlin. Kedengarannya konyol, tapi dari situlah semuanya dimulai. Tahun 1930-an, dia bergabung dengan komunitas penggemar roket bernama Society for Space Travel. Isinya anak-anak muda idealis, eksperimen roket berbahan bakar cair, mimpi ke bulan. Waktu itu, roket masih dianggap mainan sains, bukan senjata. Sampai Hitler naik ke kekuasaan tahun 1933. Nazi membangun militer besar-besaran. Dan Hitler melihat satu hal, roket bisa jadi senjata masa depan. Von Braun dan timnya direkrut ke tentara Jerman. Mimpinya tentang luar angkasa dipaksa berubah jadi alat perang. Bisa nolak? Bisa. Tapi konsekuensinya? Kita tahu sendiri bagaimana Nazi memperlakukan orang yang membangkang. Bagi von Braun, ini seperti mimpi setengah mimpi buruk. Dana tak terbatas, fasilitas canggih, tapi tujuan yang salah. Roket pertamanya, Agregat 1, meledak dan hampir membunuhnya sendiri. Dia cuma bilang santai, setidaknya kita tahu itu punya energi. Dari kegagalan itu, lahir A2, lalu A3, sampai akhirnya V2. Tanggal 3 Oktober 1942, V2 diluncurkan. Roket buatan manusia pertama yang menembus batas luar angkasa. Von Braun bersulang dan berkata, "Hari ini, pesawat ruang angkasa lahir. Masalahnya, pesawat ruang angkasa ini jatuh ke London. Sekutu mulai membombardir fasilitas roket Nazi. Ratusan orang tewas. Von Braun selamat lagi. Tapi Nazi memindahkan produksi V2 ke pabrik bawah tanah. Dan disitulah neraka dimulai. 60.000 tahanan kamp konsentrasi dipaksa kerja rodi. Tanpa cahaya matahari, tanpa makanan layak. Banyak yang mati di terowongan. Von Braun tahu, dia datang ke lokasi. Dia pejabat SS, dia tidak buta. Roket V2 membunuh sekitar 9.000 warga sipil. Tapi yang lebih mengerikan, 20.000 tahanan tewas hanya untuk membuat roket itu. Ketika Jerman hampir kalah, von Braun kabur. Bukan karena menyesal, tapi karena dia masih ingin membangun roket. Dia menyerah ke Amerika. Dan disinilah ironi sejarah dimulai. Lewat Operation Paperclip, CIA membersihkan catatan Nazi para ilmuwan Jerman. Masa lalu mereka dijepit pakai paperclip. Von Braun dan timnya dibawa ke ASC lengkap dengan roket V2 dan semua cetak birunya. Secara moral, busuk. Secara strategis, menguntungkan. Di New Mexico, V2 dirakit ulang. Bukan lagi buat bom, tapi eksperimen ilmiah. Tahun 1946, kamera di V2 merekam bumi dari luar angkasa untuk pertama kalinya. DNA program luar angkasa Amerika adalah roket Nazi. Tahun 1958, NASA lahir. Dan siapa yang jadi tokoh kuncinya? Wernher von Braun. Dia memimpin pengembangan roket raksasa, Saturn V, mesin paling kuat yang pernah dibuat manusia. Lalu JFK berkata, "Kita akan ke bulan sebelum dekade ini berakhir." Dan von Braun tersenyum. Akhirnya mimpinya dapat izin resmi.
Saturn V dibangun dengan pendekatan brutal. Uji langsung, nyalakan, lihat apa yang meledak. Mentalitas perang, tapi berhasil. Dari 13 peluncuran Saturn V, semuanya sukses. 6 misi mendaratkan manusia di bulan. Apakah pendaratan bulan itu nyata? Iya, sangat nyata. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, harga apa yang dibayar manusia untuk sampai ke sana? Von Braun pensiun. Dia ingin ke Mars. NASA ingin pesawat ulang-alik. Dia meninggal tahun 1977 karena kanker. Dia bukan pahlawan. Dia bukan monster satu dimensi. Dia adalah bukti bahwa manusia bisa melakukan keajaiban dan kekejaman dengan tangan yang sama. Namun, ada satu bagian dari kisah ini yang jarang dibahas orang. Bagian yang nggak nyaman. Bagian yang bikin kita berhenti sejenak sebelum bilang, "Wah, keren ya manusia bisa ke bulan." Karena setelah Apollo 11 mendarat, dunia bersorak. Televisi menayangkan bendera Amerika ditancapkan di permukaan bulan. Anak-anak sekolah diajak menatap langit malam dan bermimpi jadi astronot. Seolah-olah umat manusia baru saja naik level. Tapi di saat yang sama, banyak pertanyaan sengaja dikubur. Siapa yang benar-benar menang dalam perlombaan ini? Amerika? Atau ide lama yang lahir dari laboratorium Nazi, cuma berganti seragam dan bendera? Von Braun sering muncul di televisi Amerika, dengan senyum ramah dan gaya bicara santun. Dia bicara tentang masa depan, tentang koloni luar angkasa, tentang manusia sebagai spesies antar bintang. Tidak pernah atau jarang sekali dia bicara tentang terowongan gelap, mayat-mayat buruh paksa, dan jeritan yang mengiringi lahirnya roket-roketnya itu. Dan masyarakat Amerika, sebagian besar nggak pernah diberi pilihan untuk tahu. Ini bukan cuma soal satu orang bernama Von Braun. Ini tentang sistem. Tentang bagaimana negara-negara besar memilih kenyamanan kemenangan ketimbang kejujuran sejarah. Tentang bagaimana moral bisa dinegosiasikan kalau taruhannya cukup tinggi. Perang dingin membuat segalanya jadi hitam putih. Kalau bukan kita, mereka. Kalau bukan Amerika, Uni Soviet. Dalam logika itu, mantan Nazi bisa disulap jadi pahlawan nasional. Dosa masa lalu bisa ditunda pembahasannya. Dan mungkin disitulah masalahnya. Karena teknologi tidak pernah netral. Roket yang sama bisa membawa kamera keluar angkasa. Atau hulu ledak ke kota. Yang membedakan hanyalah niat orang yang memegang kendali. Von Braun sering bilang bahwa dia bermimpi tentang luar angkasa sejak kecil. Dan itu mungkin benar. Tapi mimpi tanpa batas moral adalah mimpi yang berbahaya. Dia tidak hanya terjebak dalam sistem Nazi. Dia naik pangkat di dalamnya. Dia mendapat keuntungan darinya. Dan ketika sistem itu runtuh, dia pindah ke sistem lain yang memberinya panggung lebih besar. Apakah itu membuat pendaratan di bulan menjadi palsu? Tidak. Apakah itu membuat pencapaian manusia jadi tidak berarti? Juga tidak. Tapi itu membuatnya jadi rumit. Karena kalau kita jujur, sejarah umat manusia sering bergerak maju bukan karena kita lebih baik, tapi karena kita lebih pintar menyembunyikan luka-lukanya. Kita memilih cerita yang rapi, yang enak diceritakan ke anak-anak, yang cocok dijadikan poster motivasi. Padahal di balik setiap loncatan besar peradaban, selalu ada korban yang tidak ikut difoto. Mungkin itulah sebabnya kisah ini terus menghantui. Bukan karena ada kebohongan tentang bulan, tapi karena ada kejujuran yang setengah-setengah tentang jalan menuju ke sana. Dan ketika kita menatap bulan malam ini, tenang, jauh, diam, kita jarang ingat bahwa langkah pertama manusia di sana adalah hasil dari sejarah yang penuh darah, kompromi, dan pilihan-pilihan kelam. Dan disinilah ruang rahasia menutup ceritanya. Karena sejarah bukan cuma soal siapa yang menang, tapi tentang kebenaran yang dipilih untuk disembunyikan. Dan di balik setiap pencapaian besar umat manusia, selalu ada bayangan yang tak ikut difoto. Kita cuma bertanya satu hal di ruang rahasia. Kalau kita tahu seluruh kebenarannya sejak awal, apakah kita masih akan bertepuk tangan?